Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Kita patut bersyukur atas kasih dan penyertaannya. Hari ini Rabu 17 Maret 2021, saya Pendeta Dewi Riana STH akan membawa kita dalam firman Tuhan dari Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai ayat yang ke-22. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk penyertaan-Mu yang luar biasa dalam hidup kami. Hingga hari ini kami semua diperkenankan untuk mendengarkan firman-Mu. Ajarkanlah setiap kami untuk boleh memahami dan juga melakukan firman-Mu. Inilah doa kami, dalam nama Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu, kita buka Alkitab kita dari Yesaya pasal 60 ayat 15 sampai 22 dengan perikop kemuliaan Sion yang akan datang. Ayat yang ke-15. Sebagai ganti keadaanmu dahulu, ketika engkau ditinggalkan, dibenci dan tidak disinggahi seorang pun. Sekarang aku akan membuat engkau menjadi kebanggaan abadi, menjadi kegirangan turun-temurun. Engkau akan mengisap susu bangsa-bangsa, dan akan meminum susu kerajaan-kerajaan, maka engkau akan mengetahui bahwa akulah Tuhan Juru Selamatmu dan Penebusmu yang Maha Kuasa, Allah Yakub. Sebagai ganti tembaga aku akan membawa emas, dan sebagai ganti besi aku akan membawa perak. Sebagai ganti kayu tembaga dan sebagai ganti batu besi, aku akan memberikan damai sejahtera dan keadilan yang akan melindungi dan mengatur hidupmu. Tidak akan ada lagi kabar tentang perbuatan kekerasan di negerimu, tentang kebinasaan atau keruntuhan di daerahmu. Engkau akan menyebutkan tembokmu selamat dan pintu-pintu gerbangmu pujian. Bagimu matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari dan cahaya bulan tidak lagi menjadi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan Allahmu akan menjadi keagungan. Bagimu akan ada matahari yang tidak pernah terbenam dan bulan yang tidak surut. Sebab Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu dan hari-hari perkabunganmu akan berakhir. Pendudukmu semuanya orang-orang benar, mereka memiliki negeri untuk selama-lamanya. Mereka sebagai cangkokan yang kutanam sendiri untuk memperlihatkan keagunganku. Yang paling kecil akan menjadi kaum yang besar, dan yang paling lemah akan menjadi bangsa yang kuat. Aku Tuhan akan melaksanakannya dengan segera pada waktunya. Berbahagialah bagi kita bersama yang membaca dan juga merenungkan firman ini. Amin. Shalom Bapak Ibu dikasih oleh Tuhan. Biasanya bagi kita semua, setelah kita mengalami berbagai macam situasi dalam kehidupan kita yang saat ini kita hadapi, pasti kita mempunyai harapan ke depan supaya segala hal yang terjadi saat ini tidak lagi terjadi ke depan, dan hal-hal yang sebelumnya bisa menjadi sesuatu yang lebih baik ke depan. Itu juga yang terjadi dengan nas kita saat ini. Ada suatu pengharapan yang luar biasa bagi bangsa Israel. Bagaimana tidak, nubuatan Yesaya dalam nas ini mengandung pengharapan yang luar biasa, di mana Tuhan adalah Juru Selamat dan Penebus bagi setiap umat pada waktu itu. Ada satu ayat yang luar biasa yang menggambarkan betapa luar biasanya kasih Allah akan umatnya. Sebaca sekali lagi di ayat yang ke-19. Bagimu, matahari tidak lagi menjadi penerang pada siang hari, dan cahaya bulan tidak lagi menjadi terang pada malam hari. Tetapi Tuhan akan menjadi penerang abadi bagimu, dan Allahmu akan menjadi keagunganmu. Satu ayat ini menjadi sesuatu yang luar biasa, di mana di sana dinyatakan bahwa Tuhan itu sendiri akan menjadi penerang abadi bagi seluruh ciptaannya. Jadi dari nubuatan Nabi Yesaya bagi bangsa Israel waktu itu, hal itu juga berlaku bagi kita semua saat ini. Nas ini mengingatkan kepada kita, yang pertama, di setiap kesulitan yang kita hadapi, percayalah Allah punya cara untuk menolong kita. Karena Tuhanlah sendiri adalah Juru Selamat dan Penebus bagi setiap umat manusia. Yang kedua, jangan pertanyakan Tuhan di mana ketika kita ada dalam masalah. Karena dengan masalah Tuhan ingin supaya kita lebih dekat kepadanya. Jadi Bapak Ibu sidang Jumat dikasih oleh Tuhan, saya mengajak kita bersama. Mari kita merenung ulang dalam hidup dan kehidupan kita, hari-hari yang kita jalani.
kita harus mengingat dan memiliki satu pengharapan bahwa Yesus Kristus itu sang juru selamat bagi kita dan penebus bagi umat manusia. Amin. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang penuh kasih, Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur atas kebenaran firman-Mu yang boleh mengingatkan kami kembali betapa luar biasanya kasih Tuhan dalam hidup kami. Dan saat ini dalam syafaat kami secara mengkhusus kami berdoa untuk jemaat GKE Eklesia Puruk Jauh. Tuhan Yesus, Engkau berkati setiap pendeta, penetua, diakon, dan seluruh pelayan Tuhan yang ada di tempat ini. Sehingga mereka semua boleh melayani sesuai dan surut dengan kehendak daripada Tuhan. Segenap jemaat Tuhan di tempat ini, Tuhan berkati. Dalam setiap usaha pekerjaan keluarga, tugas tanggung jawab, dan apapun yang mereka kerjakan dalam hidup mereka masing-masing. Biarkanlah semuanya boleh berjalan dengan baik, sesuai dengan kehendak datang daripada Tuhan. Kami juga serahkan semuanya hanya ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Dan saat ini secara khusus kami berdoa, ketika kami semua sedang menghadapi situasi COVID-19 ini Tuhan. Tolong kami Tuhan, jaga kami dan urapi kami dengan Roh-Mu yang kudus. Sehingga kami semua boleh dan tetap senantiasa dalam keadaan sehat dan kuat. Dan kami mohon juga Tuhan, Engkau memberkati seluruh pelayan Tuhan dimanapun berada. Berkati PPH Majelis Resort GKE Puruk Jauh, supaya senantiasa mampu mengayomi setiap jemaat-jemaat dengan baik. Berkati kami semua Tuhan, karena kami percaya di dalam Tuhan tidak ada yang mustahil. Inilah doa kami, inilah permohonan kami, yang kami satukan hanya di dalam nama Tuhan, kami berdoa. Bapa kami ada di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.